Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas yang masih nampak ya. Lantaran masih pagi kan. Belum sarapan kalau ya. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan di pagi yang berkah ini adalah salah satunya hari Jumat. Dan yang saya hormati kepala sekolah beserta staf guru yang ada di sini dan para hadirin wal hadirat yang insyaallah dengan hadirnya kita di sini mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat yang paling agung yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat ketaatan. Kalaulah hanya sehat tapi tidak dalam ketaatan maka sia-sialah. Maka pagi ini adalah suatu pagi yang penuh berkah, yang mana kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj di hari Jumat yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab atau kalau Masehi tanggal 16. Jadi Isra Mi'raj ini adalah salah satu momen yaitu memperingati Isra, perjalanan Mi'raj naiknya Nabi menembus langit, beberapa langit yang mana Nabi diperintahkan mendapatkan perintah atau mandat untuk melaksanakan suatu kewajiban, yaitu adalah sholat 5 waktu. Tadi kita sudah melaksanakan berbagai acara yang di awal kita dimulai dengan membacakan Quran. Di dalam ayat Allah katakan iza quri'al Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi dengan duduknya kita di sini itu udah nilai ibadah. Tadi dibacakan Quran, kita diam, kita mendengarkan, maka rahmat Allah telah turun kepada kita. Dan kita berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di masjid kita disunahkan niatul i'tikaf. Niat i'tikaf di dalam masjid. Ketika orang itu berniat i'tikaf, maka ketika dia masuk masjid dia niat i'tikaf, dia sudah dapat pahala sebagaimana orang ibadah selama dia duduk di dalam masjid. Hatta naum, tidurnya pun dicatat sebagaimana orang ibadah kalau niatnya i'tikaf di dalam masjid. Nah, jadi berapa banyak pagi ini kita mendapatkan pahala-pahala yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu udah nampak, cuman itu menjadi rahasia. Cuman kata ulama, kalau pahala itu dapat amal dari amal kita itu deman lagi melakukan suatu amalia tersebut dan deman lagi melakukan ketaatan. Jadi kita sudah dengarkan ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi, subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan lailan, pada malam hari, seorang hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi itu diperjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi pada saat itu Nabi mengalami suatu kesedihan yang begitu berat. Ada namanya Amul Husni, tahun kesedihan.
pada saat itu sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi dihantam dengan ujian begitu berat. Nabi ditinggalkan oleh salah satu keluarganya yang menopang dakwah Nabi, kemudian Siti Khadijah istrinya yang menopang, yang menyupport Nabi di dalam berdakwah, menyebarkan Islam. Pada saat itu Nabi dalam kesedihan yang begitu berat. Kemudian Nabi berangkat dari Mekah ke Taif. Nabi berharap di situ Nabi bisa mengembangkan dakwahnya. Alhasil ketika sampai di Taif, Nabi malah dicaci maki, dilempar. Jadi begitu berat cobaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Allah buat Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian allazi barakna. Kemudian Allah berkahi di dalam haula, di dalam perjalanan Nabi. Jadi Isra Mi'raj ini adalah suatu kegembiraan yang mana Allah berikan kepada Nabi ketika Nabi di Taif, Nabi dilempar, dicaci maki. Kemudian ketika Nabi Mi'raj ke langit ke-1, ke langit kedua, ke langit ketiga sampai ke langit ke-7, di situ Nabi disambut oleh para nabi. Di dunia Nabi tidak diterima ketika di Taif, tapi ketika Nabi Mi'raj para nabi menyambut, salah satunya Nabi Adam ketika di langit yang pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di langit Nabi disambut dengan meriah oleh para nabi, saking gembiranya. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Gembira ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika di Taif tadi sebelum itu, malah Nabi dapat cacian, dapat lemparan batu, bahkan sampai berdarah kaki Nabi ketika dalam keadaan di Taif. Nah, pesan daripada Isra dan Mi'raj ini adalah suatu perintah yang mana Nabi diperintahkan untuk menjemput perintah kewajibannya itu adalah sholat 5 waktu. Kalaulah perintah yang lainnya seperti zakat, puasa, naik haji itu melalui Jibril alaihi salam, yaitu melalui wahyu. Akan tetapi kalau perintah sholat langsung Nabi ditemani oleh Jibril langsung menjemput yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perintah sholat ini adalah perintah yang sangat ditekankan, termasuk arkanus sholat, arkanu iman, arkanu Islam. Karena tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak melaksanakan sholat. Bahkan rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Saking pentingnya sholat ini, Nabi langsung dapat mandat langsung, tidak melalui Jibril alaihissalam, tapi Nabi diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Maka sebagian ulama di dalam kitab Nasaid ini Muhaddad, kedudukan sholat ini dalam hadis Nabi mengatakan juga kal jasadu ala ra'si, sebagaimana jasad dan kepala. Kalau manusia itu tidak punya tangan masih hidup, tidak punya kaki masih hidup, tapi kalau udah tidak punya kepala maka berkemungkinan akan hidup. Tidak mungkin. Begitu juga lah kedudukan sholat. Ketika orang itu telah meninggalkan sholat, dia telah memenggal daripada agamanya tersendiri. Dia telah mematakan. Bahkan as-salatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan, merobohkan daripada tiang agama. Jadi saking pentingnya kedudukan sholat. Bahkan Nabi mengatakan al-awwal yuhasibu bihi abdu yaumul qiyamah as-salat. Nanti yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ketika hari kiamat adalah
salat. Allah tidak tanya puasa nanti. Allah tidak tanya zakat. Allah tidak tanya haji. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat. Iza salaha salat, kalau salatnya bagus, salaha min amalih, maka salatnya amalnya akan bagus. Wa iza fasadat, kalau rusak salatnya, fasadat min amalih, maka rusaklah semua amalnya. As-shalah, dalam hadis lagi, as-salatu miftahul jannah. Kunci daripada surga adalah salat. Nanti orang yang banyak beramal tapi dia banyak meninggalkan salat, nanti amalan tersebut akan dia bisa melihat baik, tidak bisa dia gapai. Kenapa? Karena kunci amal tersebut, kunci daripada surga adalah salat. Akan tetapi ketika Nabi Isra Mi'raj tersebut, Nabi pertama kali diperintahkan salat berapa waktu? Ada yang tahu? Berapa? 50. Nah, kemudian Nabi turun lagi, ketemu Nabi Musa, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup." Dikurangi lagi. Wakil ada mengatakan 45, ada yang mengatakan sampai 40. Terus suruh naik. Akhirnya dapatlah menjadi 5 waktu. Tapi pahalanya tetap 50. Satu kali sholat itu 10 kebaikan. Nah, setelah itu pun Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, minta lagi rukhsah kepada Allah, minta lagi keringanan kepada Allah, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu." Kata Nabi, "Ya Musa, kalam Allah, ya Nabi Allah Musa, aku udah malu sama Allah, sudahlah cukuplah 5 waktu tersebut." Tapi alhasil terbukti, kata Nabi Musa alaihissalam, 5 waktu ini tersebut masih banyak yang bolong. Apalagi kita yang sudah balik, yang di sini udah balik semua dah nih. 15 tahun enggak umur ini? Kalau udah 15 tahun atau di bawah 15 tahun udah mimpi basah, maka dikategorikan bagi laki-laki sudah balik. Kalau sudah balik, maka orang itu sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf terbebankan hukum syar'i. Nah, nanti dia akan dihisab. Setelah dia balik itu akan dihisab. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Nah, maka jangan tinggalkan salat. Dan kafaroh daripada salat, orang yang meninggalkan salat ini kadang keliru. Cukup taubat kata dia, cukup istighfar, salah. Orang yang meninggalkan salat wajib dibayar. Karena itu bakal dihisab. Oh ya, aku ninggalin sholat nih, Isa nih, astagfirullahaladzim. Dulu pernah ninggalin sholat 5 kali. Oh, sebulan dulu aku ingatkan pernah ninggalin sholat. Dikodok sekarang, kapanpun boleh. Mau malam sholat zuhur dikodok waktu Isa boleh. Sholat subuh dikodok waktu maghrib boleh. Wajib dikodok, tidak ada kafarah sholat kecuali dikodok. Dan cukup istighfar baik. Ini keliru. Kalau istighfar baik enaknya besok dosa sholat lah sebulan, cukup istighfar baik. Ini keliru. Jadi wajib dikodok. Ini banyak orang tidak paham, kekeliruan. Karena sholat ini kedudukannya sangat penting. Bahkan setiap hari itu kita diikat oleh 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus berulang. Selagi kita masih hidup, selagi masih ada akal dan nyawa, kita wajib sholat. Bayangkan, kalau zakat, kalau dia tidak mampu, wajib tak zakat? Tidak wajib. Kalau puasa, orang sakit, wajib tak? Boleh tak buat? Tidak puasa, cuman wajib dikodok. Kalau dia sehat, wajib dikodok. Naik haji, wajib tak? Wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau puasa, sakit, tetap wajib sholat tak? Boleh tak sholat? Tetap wajib sholat. Sakit Ustaz, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring, terentang. Tidak mampu juga Ustaz
pakai roksun kepala. Sujud rukunya pakai gambaran dengan isyarah roksun kepala. Tidak mampu juga Ustaz, sakit leher, isyarah mata ainun pakai kedipan mata. Tidak mampu juga Ustaz dalam hati menggambarkan seolah ruku Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, saking segitunya. Kapan tidak wajib sholat? Sudah mati sama si kok gilo. Jadi kalau tidak mau sholat gampang. Jadi orang gilo kan? Orang gilo tidak wajib sholat. Orang gilo tidak wajib sholat. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti, nah, bukan saya yang ngomongnya. Nah, jadi jangan tinggalkan sholat. Tidak ada keberkahan. Orang yang meninggalkan sholat hidup tidak berkah. Dunia wala akhirat. Pertama, Allah akan cabut rezekinya, berkahnya dicabut. Rezeki yang barokah definisinya adalah ketika rezeki itu banyak, tambah dekat kepada Allah. Ada yang sedikit tapi barokah, tambah taat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan segala yang diperintahkan oleh Allah. Sedikit ini manfaat, ziyadatul barokah, ada keberkahannya. Tapi banyak melalaikan, nauzubillah, tidak barokah, tidak ada keberkahannya. Jadi pentingnya sholat. Bahkan di dalam kitab Nasail Ibad itu dijelaskan Allah akan memberikan nur cahaya orang yang sholat di dalam wajahnya. Jadi kalau orang itu patuh kepada Allah, akan Allah timbulkan aura-aura ketaatan di dalam wajahnya. Tapi di sini kayaknya anak-anaknya, insyaallah baik-baik Bapak ya. Baik-baik lah Pak. Bu, anak-anak di sini Bu. Diunggul nih Bu. Ada nakal-nakal. Jadi untuk anak-anak lagi muda nih lah kita ngaji. Kita belajar walaupun kita di sini sekolahnya formal, malam kita hadir dalam kajian majelis ilmu di masjid-masjid, gratis datang, kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu tentang sholat, karena itu sangat penting. Karena banyak minim kekeliruan dalam sholat, nanti kita bahas. Jadi jangan tinggalkan belajar. Kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita tidak bisa komputer berdosa tak? Hah? Kalau tidak bisa bawa mobil berdosa tak? Tidak bisa bahasa Inggris berdosa tak kira-kira? Tapi kalau kita tidak bisa baca Quran macam mana? Tidak bisa sholat berdosa tak? Berdosa. Jadi wajib kita mengenali ilmu agama. Hadir dalam majelis ilmu. Ustaz ngajar beberapa masjid, hampir setiap malam di masjid, di musola, kajian fikih, kajian hadis, datang hadis gratis. Ada YouTube-nya juga. Jadi kalau bisa selang waktu masih muda ini kita belajar untuk ilmu, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Man ibadah, barang siapa yang ibadah bigori ilmu tanpa ilmu, lam takun merdud la tuqbal, tidak akan diterima, merdud tertolak la tuqbal, tidak diterima. Sia-sia ibadah kita. Karena di dalam ibadah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jangankan dalam ibadah. Contoh kecil perkara dunia. Kita mau masuk kerja, mau masuk sekolah, harus terpenuhi syarat. Ada ijazah SD-nya kalau mau masuk SMP, harus ada kakak. Nah, kalau kita tidak terpenuhi, kira-kira dipanggil lah kita dalam pekerjaan itu. Tidak dipanggil. Begitu juga dengan sholat. Di dalam sholat ada ilmunya, bukan hanya sekedar ruku, tunduk, sujud baik. Seperti salah satunya yang rukun sholat yang pertama, ada yang tahu tak? Hah? Ada yang tahu tak rukun sholat yang pertama nih? Kita sudah sholat nih. Nah, rukun sholat yang paling utama ada 13 di dalam kitab-kitab fikih, pada umumnya 13. Kalaupun ada 17, ada 14 itu dipisah antara tumanina dan rukun. Nah, salah satu rukun sholat yang pertama adalah qiyamul qadri, berdiri dengan sempurna. Berdiri bagi yang mampu. Kalau dia mampu di sholat wajib, dia duduk sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau di sholat sunnah, boleh tak dia duduk? Boleh, cuman pahalanya nisfu, separuh. Aturan 100 jadinya 50. Kayak sebentar lagi kita tarawih, orang lelah, duduk ya sholat tarawih, boleh sah. Cuma pahalanya separuh karena dia mampu. Tapi kalau sholat wajib dia berdiri. Kalau dia mampu, sengaja dia duduk, nggak sah sholatnya.
tidak sah. Kemudian ada lagi namanya niat. Niat itu definisinya niat adalah an-niyatu mahallul qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jangan hanya dilapaskan. Yang kekeliruan usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbila kiblati makmuman atau imaman Allahu akbar. Tapi di hati tidak niat lagi. Nah, tidak sah. Niat itu letaknya di dalam hati. Melapaskan niat hukumnya adalah sunnah. Kita kajian fikih tidak apa. Ini pengetahuan karena banyak yang kekeliruan gitu. Nah, melapaskan niat sebelum sholat hukumnya sunnah. Niat itu wajib. Wajibnya di mana? Di dalam hati. Dan di dalam hati tidak ada bahasa. Bebas mau bahasa Indonesia. Ya Allah, sengaja aku sholat maghrib, fardu, makmuman, imaman, mustaqbila kiblati, bebas. Dalam hati tidak ada bahasa. Cukup dalam hati. Nah, yang wajib niat itu dalam hati seperti Ramadan. Jangan niatnya malam hari nawaitu saumaudin tapi dia melapaskan niat di dalam hatinya tidak niat, keliru. Ini ibadahnya tidak sah karena niat itu penting. Dan innamal a'malu segala sesuatu itu digantungkan kepada niat. Yang membedakan ada wala ibadah adalah niat. Contoh, kita mandi itu dapat pahala tak? Dapat pahala tak mandi? Nah, kalau dia sekedar mandi, tidak dapat pahala. Tapi kalau ya Allah, aku niat mandi sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Ya Allah, aku mandi niatnya supaya kuat ibadah, dapat pahala karena diniatkan untuk ibadah. Begitu juga dengan makan, minum. Ya Allah, jadikanlah makanan ini untuk sehat diriku. Ya Allah, jadikanlah makan ini supaya aku kuat ibadah kepadamu. Ya Allah, niatkan. Jadi semuanya nilainya ibadah. Jadi itu penting. Itu namanya adabun. Salah satu adab untuk melakukan daripada hal-hal keseharian. Adab kepada Allah, adab kepada makhluk. Apalagi masih muda ini kita tekankan banyak mempelajari. Nabi itu dalam hadis Nabi katakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tuh diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, masih muda inilah kita terapkan akhlak kita karena zaman sekarang kita sudah krisis daripada akhlak. Nauzubillah. Beberapa saat ini kita dengar murid ngeroyok guru. Itu durhaka yang kalian jangan sampai seperti itu. Tidak ada berkah. Ilmu yang kita dapatkan tidak ada berkah. Tidak akan berkah, percayalah sama saya. Tidak akan berkah orang yang melawan guru. Nauzubillah min dzalik. Hormati guru kita. Guru ini adalah salah satu kedudukannya sebagaimana orang tua. Kalau orang tua tugasnya bertanggung jawab dengan fisik, memberikan nafkah, makan. Tapi guru memberikan asupan pengetahuan. Jadi tolong hargai daripada guru-guru kita. Kita miris lihat berita-berita zaman sekarang itu. Nauzubillah min dzalik. Kita dulu belajar saking patuhnya kita sama guru tidak tegak. Guru tuh sebelum duduk kita tidak mau duduk. Sebelum guru berdiri, kita tidak mau berdiri. Kita belajar dulu. Piring gurunya yang kita cuci. Saking kita khidmatnya kepada guru. Jadi kalau kita sudah hormat kepada guru itu ridho, ilmu yang kita didapatkan akan barokah. Kenapa tidak barokah sekarang? Karena banyak murid-murid yang kurang ajar. Melawan kepada guru. Dia tamat sekolah, ilmunya tinggal. Jadi berandalan, jadi apa? Kenapa ketika sekolah kurang ajar sama guru? Nauzubillah min dzalik. Tidak ada berkah, Dek, percayalah. Jadi hormatilah guru kita. Kalau mau hidup kita berkah, kalau mau ilmu kita berkah, kalau mau manfaat ilmu kita, tolong hormati guru. Nah, kemudian di dalam sholat ada lagi namanya takbir. Yang dikatakan takbir apa? Ngangkat tangan atau lapas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengangkat tangan di dalam sholat hukumnya sunnah. Dan ngangkat tangan pun di ketika sholat tidak apa-apa. Cuma tidak dapat sunnah, pahalanya kurang. Yang wajib adalah takbir. Allahu Akbar. Nah, yang kekeliruan ngangkat tangan tapi takbirnya tidak ada silent.
Nah, ini tidak sah karena rukun kauli yang wajib dilapaskan. Nah, jadi bagaimana kita dapat yang dikatakan inna salata tanha anil fasa iwal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi salat yang berkualitas, yang benar-benar sah. Sah sama diterima beda. Kalau sudah sah, berkemungkinan diterima. Kalau sudah tidak sah, otomatis tidak diterima. Nah, salat yang benar secara fikih, secara syariat akan menimbulkan efek, akan mengeluarkan aura-aura kebaikan di dalam zahir wal batin. Tapi salatnya yang benar. Wudu kadang masing-masing. Wudu enggan-engganan. Pakai lengan panjang, sampai sini baik. Sikunya tidak tidak sah. Wudu itu yang wajib cuma 6. Yang pertama adalah niat di dalam hati ketika membasuh wajah. Nawaitu wudu'ah. Paling sedikitnya niat itu nawaitu wudu'ah. Mau ditambah rabbul hadasil asghari fadhan ila ta'ala boleh. Nah, ketika membasuh wajah. Yang dikatakan wajah tempat nabatu sya'run, tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian bagian ujung pipi sampai kiri kanan. Daun telinga, daun kuping ini hilaf ulama. Ada mengatakan bagian wajah, ada yang tidak mengatakan bagian wajah. Tapi bebas. Nah, jadi diratokan wudhunya. Ini kadang wudhu seperti ini, Be. Sini tidak kena. Bagaimana kita menimbulkan kualitas sholat? Bagaimana efek daripada sholat itu akan mendapatkan di diri kita? Karena sholat itu tidak sah dari wudhu, sudah keliru. Nah, kemudian setelah niat dan wajah, itu membasuh tangan dari sobi jari-jari sampai mirfak. Nah, dibasuh, dilebihkan 4 jari, dilebihkan 4 jari. Karena ada kaidah la yatimul wajib, tidak akan sempurna yang wajib kecuali melebihi daripada basuhan yang wajib. Ini kadang keliru. Sikunya tidak kena. Ini bagaimana ini sholatnya? Sedangkan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat sebagaimana aku sholat. Artinya kita dipinta untuk mengetahui ilmu-ilmu di dalam sholat. Orang mau umroh ada manasik. Umroh itu hukumnya sunnah. Ada manasiknya agar ibadahnya itu tidak sia-sia. Duitnya habis, badannya capek, berangkat jauh-jauh ke Mekah, tidak sah. Nah, begitu juga sholat. Sholat ini tiap hari kita lakukan berulang sehari 5 kali yang wajib, belum lagi yang sunnah-sunnahnya. Nah, jangan sampai sholat kita ini tidak mendapatkan nilai atau kontenan dari Allah kategori 0. Bahkan sebagian ulama di dalam kitab tasawuf nanti di hari kiamat banyak orang yang mengklaim menuntut kepada Allah. Ketika dia dihisab, tidak kasih catatan sholatnya. Ya Allah, kok aku tidak ada catatan sholat? Iya. Dulu aku tidak pernah meninggalkan sholat, tapi tidak ada catatan sholatnya di sini. Kenapa kata Allah? Karena sholat engkau tidak terpenuhi. Engkau cuma duduk, cuma rukuk, tapi tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun di dalam sholat. Bahkan di dalam kitab Faidul Mu'tar ada orang itu sholat 60 tahun namanya la tuqbalu, tidak diterima. Kenapa? Dia menyangka basuhan kepala ini hukumnya sunnah, padahal hukumnya wajib. Sudah tangan baru kepala. Kepala itu sedikit udah cukup. Sunnahnya diratokan sampai belakang, teredut dibolak-balikan lagi. Terakhir kaki, cuma 6. Kumur-kumur, masuk ya ke hidung, kuping, sunnah, hukumnya sunnah. Yang wajib dalam wudhu itu cuma 6. Niat ketika membasuh wajah, niat dalam hati, wajah, tangan, kepala, kaki. Yang ke-6 tertib berurutan. Tak boleh wudhu dulu, tangan dulu baru wajah, kaki dulu baru tangan, tidak boleh. Kemudian di dalam sholat ada lagi namanya rukun qauli, yaitu Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini penting. Jadi takbir tadi harus dilapaskan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nah, keliru. Harus pakai Allahu Akbar. Jadi sholat ini adalah perintah yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu dalam keadaan apapun, Nabi tidak pernah riwayat meninggalkan sholat hatta berjamaah pun. Jadi
Kita laki-laki, apalagi kita di sini banyak laki-laki berjamaah ke masjid, sholat fardu, sholat 5 waktu. Jangan biasakan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu adalah perempuan, sholat perempuan. Mereka sholatnya di rumah. Kalau laki-laki sholatnya di masjid. Kemudian sholat tersebut adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan tinggalkan, karena sholat ini akan menimbulkan aurah. Bahkan ada beberapa siksaan orang yang meninggalkan sholat di dunia dan di akhirat. Ada satu ulama mengatakan, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, iza rufi'at luqmah, kalau dia memakan suatu makanan, nasi yang dimakannya contohnya, qalat, berkata nasi tersebut, makan tersebut yang dimakan orang yang tidak sholat, nasi tersebut berkata, ya adullah la'anakallahu, wahai musuhnya Allah yang terlaknat, katanya, ta'kulu rizqallah, engkau makan rezekinya Allah, la tuaddi faraidah, tapi engkau tidak pernah menjalankan perintah Allah. Bahkan makanan yang kita makan pun itu tidak ridho dimakan oleh kita kalau kita tidak mengerjakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Tidak berkah umurnya, tidak berkah, tidak ada keberkahan orang yang meninggalkan sholat. Mumpung masih muda, jangan sekarang nih kita main-main lah tua baru tobat. Pokoknya sholatnya banyaknya ditinggalkan dulu selama 2 tahun. Wajib diqadha, diguyur sehari siko, sehari 2, 5 seperti itu. Ya. Jadi saking pentingnya kedudukan sholat tersebut. Dan Allah akan cabut keberkahan umurnya, kata ulama. Dan dia tidak dapat doa yang kalau kita habis sholat itu, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, tidak dapat doa tersebut. Kenapa? Karena dia orang yang meninggalkan perintah Allah, tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Kemudian siksaan di kuburnya ketika dia wafat itu ada namanya ular Sujaul Aqra yang sangat menyeramkan, akan melilit, akan menghantam dirinya ketika dalam kuburan. Dan datanglah malaikat yang menyeramkan. Jadi setiap amaliyah kita ini akan berwujud nanti ketika di alam barzah. Jadi kita ada 5 fase. Pertama alam ruh. Alam ruh kita tidak tahu. Kemudian setelah alam ruh, Allah tiupkan ruh kita ke dalam alam rahim, dalam perut ibu kita. Setelah alam rahim, kita berpindah. Sekarang kita ke alam dunia. Sekarang inilah. Jadi dunia ini, ad-dunya mazru'atul. Dunia ini tempatnya menanam. Darul amal. Tempat kita beramal. Nanti setiap amal kita ini akan dihisab setelah kita wafat. Nah, setelah alam dunia, kita nanti berpindah namanya alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah, alam kuburan. Nah, di situ kalau kita baik, amal kita akan sebagaimana orang istirahat. Kalau kita biasa ibadah, kita akan meneruskan ibadah kita. Nah, kalau kita banyak amal-amal maksiat, maka akan disiksa sampai hari kiamat. Yang terakhir, alam yang terakhir kita akan menjumpai antara 2, surga dan neraka. Surga dan neraka. Nah, yang terakhir itulah pilihannya. Jadi kalau kita mau surga itu gratis. Cuman modal ketaatan. Bahkan maksiat itu perlu modal. Perlu modal. Main slot itu hukumnya haram enggak? Hah? Ada enggak main slot di sini? Nauzubillah. Hukumnya haram. Sudahlah dosanya besar, berjudi, perlu modal. Nah, perlu modal. Jadi kalau maksiat itu dosanya besar, ganjarannya neraka dan perlu modal. Tapi kalau surga gratis, tidak perlu modal, cuma modal ketaatan sama Allah. Kemudian siksaan orang yang meninggalkan sholat, Allah akan buat sulit dalam kehidupannya. Allah akan buat sulit dalam kehidupannya.
Mau nyari kerja susah be. Apa be payah rezekinya. Tapi Ustaz, ada orang tuh Ustaz enggak salat Ustaz, tapi rezekinya lancar, namanya istidrat. Nah, itu namanya istidrat. Itu Allah kasih pur, tapi nanti Allah akan siksa dia siksaan yang sangat pedih. Nah, jadi pesan daripada Isra dan Mi'raj ini adalah pentingnya kita untuk menegakkan sholat. Karena banyak orang muslim masih enggan-engganan mau sholat. Enggan-engganan mau sholat. Bayangkan, masjid sebesar ini mungkin kalau sholat fardu satu saf, paling banyak dua saf. Padahal penduduknya udah ratusan, bahkan ribuan. Karena orang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan amal akhirat. Dunia ini sementara, hanya sesaat. Muda tidak jaminan, lamanya mati. Bisa lagi balik ini, jatuh, selesai. Jadi perbanyaklah amal. Ada satu kisah di Damaskus. Seseorang itu, seorang masih muda nih kisahnya nih. Dia kecelakaan, kemudian dia wafat, meninggal. Dikuburkanlah bersama keluarganya di suatu pemakaman. Setelah dikuburkan, orang yang bantu penguburan ini kuncinya jatuh dalam kuburan tersebut. Ketika dia mau mengendarai mobilnya, sibuk mencari. Woi, mana ya kunci mobil tadi? Oh, dia ingat ketika aku gali kuburan tadi, jatuh. Digali lagi lah kuburan tersebut. Setelah digali, karena itu kejadiannya masih baru, masih boleh digali. Karena memang itu ada mal harta tersebut boleh digali. Setelah digali, dapatlah kunci mobil tersebut. Dia heran nengok mayit yang masih muda, masih remaja, tapi dia udah balik. Sudah balik, belum menikah, masih remaja. Dia melihat, tidak sengaja dia tertengok sama si mayit tadi, wajahnya sudah gosong, sudah hitam. Astagfirullah, terkejut dia. Kemudian ditutuplah lagi rapat-rapat dengan rasa ketakutan, pelan-pelan dengan beradab dia bertanya sama kedua orang tuanya. Wahai fulana, sebelumnya minta maaf, kata dia. Aku boleh nanya sih, apa sih kegiatan hari-hari anak kamu, kata dia kan. Apa dia rajin tidak dia sholat? Nah itulah, dia tidak pernah sholat, katanya. Dia kalau aku suruh sholat tidak mau. Nah itulah, kaget dia. Baru sebentar dalam kubur sudah wajahnya gosong karena meninggalkan sholat. Masih muda orangnya, masih muda. Bayangkan kalau umurnya sampai 60 tidak pernah ngajarin sholat, itu bagaimana siksanya? Lebih parah lagi. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pagi hari, kita Allah berikan nikmat taufik wal hidayah untuk mengadakan Isra dan Mi'raj ini, salah satu bentuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita amalkan pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Untuk adik-adik, teruslah menggali ilmu dan beradab, berakhlak kepada guru dan orang tua yang di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.